Assalamualaikum, pada video kali ini saya akan membahas mengenai katrol. Katrol itu terdiri dari yang pertama adalah sebuah cakram disk, bentuknya bulat, bukan oval atau elips. Kemudian nanti dikaitkan tali di atasnya seperti ini. Dan nanti di kedua tali ini dihubungkan dengan sebuah benda. Jadi di sini ada massa 1. Di sini ada massa 2. Jadi ada dua benda di sini. Sebelum saya lanjut ke pembahasan mengenai sistem katrol, ada beberapa batasan yang harus kalian pahami. Yang pertama, di sini katrol tidak ada gesekan pada katrol. Pada sistem katrol ini tidak ada gesekan pada katrol, sehingga nanti tidak ada energi yang hilang pada sistem ini. Gitu ya. Yang kedua, tali yang saya kaitkan tadi itu tidak bermassa, sehingga tali tidak berkontribusi pada sistem katrol ini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, tali tidak meregang. Meregang itu elastis, jadi tidak elastis. Sehingga nanti panjang tali itu akan tetap. Kalau misalkan ini panjang talinya 2 meter, maka ketika saya tambahkan massa 1 dan massa 2 tidak berubah menjadi 4 meter atau 6 meter atau 8 meter dan sebagainya. Tapi tetap 2 meter. Panjangnya tetap. Jadi tali tidak meregang atau tidak elastis. Yang terakhir adalah nilai total dari tegangan tali. Jadi di sini pada dasarnya ada tegangan tali. Gitu ya. Nilai total dari tegangan tali ini adalah 0. Kalau nggak 0, nanti tali ini bisa bisa meregang. Padahal kan tadi tali itu tidak meregang. Panjangnya tetap. Kalau tegangan tali jumlah dari tegangan tali ini tidak 0, jadi T ini ditambah ini tidak 0, maka nanti tali itu meregang. Padahal tadi sudah disebutkan bahwa tali tidak meregang. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua kita langsung ke analisis. Oke. Di analisis sistem katrol ini yang perlu dipahami yang pertama, mau kemana arahnya pergerakan katrol ini? Ke sinikah atau ke sinikah, ke arah M1 atau ke arah M2? Nah, jadi saya misalkan aja massa 1 ini, misal ya, M1 lebih besar dari M2. M1 lebih besar dari M2, maka nanti sistem akan bergerak ke arah M1. Ke sini. Gitu ya. Jadi ada percepatan ke arah sini. Ke arah M1. Yang benda 2 akan naik, sehingga ada percepatan ke arah atas. Tapi kedua benda ini sama-sama punya berat. Yang untuk W1 itu untuk massa 1 itu W1, untuk benda 2 yaitu W2. Dimana W1 itu M1 kali G, dan W2 adalah M2 kali G. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita analisisnya? Seperti ini caranya. Jadi, kan ini arahnya ke bawah ya untuk M1. Sehingga yang semua gaya yang arahnya ke bawah itu positif. Yang mana yang ke arah ke bawah? W1 kan? Searah dengan percepatan. Karena ke bawah. Percepatannya juga ke bawah. Jadi W1 positif. Positif. Tidak ada tanda negatif di depannya. Tapi lihat, tegangan tali ke arah atas, sehingga negatif. Ini melawan arah percepatan benda, melawan arah gerak gitu ya. Akan sama dengan M kali A. Nah, M di sini M apa? Tentunya M1. Nah, gitu caranya. W1 apa tadi? W1 adalah M1 dikali G dikurang T sama dengan M1 dikali A. Ini kita jadikan persamaan 1. Kemudian kita analisis yang benda kedua. Nah, yang ini ya. Benda kedua ini kan akan bergerak ke atas, sehingga yang positif adalah T-nya, yang negatif adalah W2-nya. Sehingga T-nya positif, W2-nya negatif. Sama dengan M kali A. M-nya M apa? M2. Nah, sehingga W2-nya kita masukkan sama seperti yang di atas. M2 dikali G sama dengan M2 dikali A. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya, boleh kalian T-nya kalian selesaikan di masing-masing persamaan karena T-nya sama gitu ya. Bisa kalian cara seperti itu.
atau dengan cara pengurangan dari dua persamaan ini. Itu bisa dilakukan juga. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 kita kurangkan atau tambahkan. Kita tambahkan ya, karena ini negatif, ini positif. Jadi gini, M1 dikali G dikurang T sama dengan M1 kali A. Ini persamaan 1. Nah, kemudian persamaan 2, T min M2G gitu ya, sama dengan M2 kali A. Ini persamaan kedua. Nah, ini saya tambahkan, saya jumlahkan gitu. Jadi M1G di sini ya, karena ini terlalu mepet, M1 kali G min T, negatif T ditambah T. Kalau negatif T ditambah T, ini bisa hilang, sehingga nggak usah saya tuliskan lagi. Nah, kemudian min M2 kali G sama dengan, nah ini jumlahkan, M1 dikali A ditambah M2 dikali A. Kita sederhanakan dengan mengeluarkan G dan A. Di sini G, M1 min M2, G-nya keluar ya. Kemudian di sini A-nya keluar, M1 plus M2. Sehingga kita bisa menghitung percepatan dari sistem. Percepatan dari sistem itu gimana? Ini dibagi dengan ini. G, M1 min M2 dibagi dengan M1 ditambah M2. Nah, inilah percepatan dari sistem. Kalau di soal ditanya percepatan dari sistem, ini hasilnya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari persamaan dari analisis mengenai percepatan sistem ini adalah, misalkan gini. Di sini kan M1 min M2. Misalkan M2 ini saya nolkan. Saya buat 0. Gimana caranya? Misalkan ini saya potong. Nah, saya potong gitu ya. Maka M2 kan 0. Nggak ada gitu. Karena orang yang saya potong. Yang terjadi harusnya ini jatuh bebas. Nah, sekarang kita lihat di persamaan. Kalau misalkan M2 saya potong, gitu, hilang, maka M2-nya 0 ya. Ini 0, ini 0. Sehingga jadi A sama dengan G M1 dikurang 0, tetap M1 ya, dibagi dengan M1 ditambah 0, tetap M1. Sehingga ini bisa saya coret. Maka nanti A sama dengan G. Sudah sesuai ya. Jadi ketika masa 2 ini saya potong, gitu, sehingga 0, maka benda 1 ini akan jatuh bebas ke arah ke bawah. Nah, seperti itu. Silakan dipahami dulu untuk analisisnya. Jadi di sini menghitung dari percepatan sistem katrol.